warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Azla dengan NIM 642311188. Saya di sini ingin mempresentasikan tutorial cara menghitung return pada sektor Telkom 2024 sampai 2025. Di sini ada data harga saham sektor Telkom kami, dan saya akan menghitung returnnya terlebih dahulu. Kami ada Telkom, caranya itu sama dengan harga sekarang dibagi harga sebelumnya, harga kemarin. Dia satu. Enter. Kemudian kita copy sebelah kanan dan kita tarik ke bawah untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan lainnya. Dan kita copy lagi, tarik ke samping ke belakang sampai ke obligasi. Kita menghitung obligasinya juga. Kemudian kita copy ke bawah juga untuk sektor-sektor lainnya. Kemudian ini juga TBIG kita tarik ke bawah sampai ke harga akhir periode 2020. Kemudian habis itu karena sudah ketemu dengan nilai yang segitu, kita cari expected return-nya itu sama dengan average atau rata-rata di dalam kurung return yang Telkom dibagi sama dan akhirnya enter. Kemudian kita copy ke belakang, kemudian average, seperti tadi. Sekarang TBG dibagi sama harga akhir, enter. Oke. Manual lagi, average sampai kita lihat returnnya, enter. Maaf ya, sudah. Nah, average return ke obligasi awal dibagi return akhir, enter. Sekarang expected return annual atau tahunannya itu ada sama dengan buka kurung 1 ditambah expected return kurung kali 12 singkat 1 dikali dikurang 1, enter. Kita copy, tarik ke samping. Ini dijadikan persen. Ya, dari saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Lesa Farika Rahmi dengan NIM 64231397. Sini saya akan melanjutkan varians. Varians di sini rumusnya itu sama dengan par buka kurung kita blok saham Telkom lalu tutup kurung, kita enter, lalu kita tarik ke samping
Selanjutnya standar deviasi rumusnya itu sama dengan SQRT dibuka kurung, lalu klik hasil dari varians. Enter. Lalu kita tarik ke samping. Lalu untuk standar deviasi tahunan itu rumusnya sama dengan hasil dari standar deviasi dikali 12 pangkat 0,5. Enter. Lalu kita tarik ke samping. Selanjutnya itu menghitung kovar. Pertama kovar 1 dan 2. Rumusnya itu kovar buka kurung. Kita blok saham yang pertama. Lalu titik koma saham yang kedua. Lalu tutup kurung. Selanjutnya kovar 1 dan 2. Rumusnya sama, cover, kurung, lalu kita blok saham yang pertama, titik koma, dan saham ketiga. Lalu tutup kurung. Selanjutnya cover 1 dan 4. Kita blok saham yang pertama, titik koma, lalu saham yang keempat. Lalu tutup kurung. Selanjutnya cover 1 dan 5. Kita blok saham yang pertama, titik koma, lalu saham yang kelima. Lalu tutup kurung. Selanjutnya cover 1 dan 6. Kita blok saham yang pertama, lalu titik koma dengan saham yang ke-6. Lalu tutup kurung, gitu enter. Selanjutnya cover 2 dan 3. Kita blok saham yang kedua, titik koma dengan saham yang ketiga. Tutup kurung. Selanjutnya cover 2 dan 4. Kita blok saham yang kedua, titik koma dengan saham yang keempat. Lalu tutup kurung. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada titik top pada titik 5. Sini saya akan melanjutkan dari kalian mencari cover 2.5 sama dengan tanpa huruf saham kedua titik koma saham kelima. Lalu enter sama dengan 4 2.5. Enter titik 34 saham ketiga saham keempat. Enter sama dengan 3.5 itu Excel koma dengan saham tower. Kurung enter sama dengan 4
Empat titik lima, hormat yang bawah, turun enter. Pandangan keempat, titik kelima, empat, titik turun, lima, enter. Keempat, titik enam, metode keempat dengan metode keenam, tutup kurung enter. Koma 5 titik enam itu dengan koma, turun saham kelima dengan saham keenam, enter. Nah, sini ada kesalahan, seharusnya 4 titik enam. Enter. Sini seharusnya 3 titik enam. Titik enam. Enter. 4 titik lima udah. Titik enam. Ini stay. Titik lima. Udah benar. Lalu untuk menentukan bobotnya di sini karena risiko obligasi paling kecil, jadi saya akan mengisi obligasi sebesar 50%, kalau 5%, TBK 10%, Nexel 10%, bisa 5%, dan Telkom 20%. Di sini kita pindahin aja bobotnya. Dan bobotnya itu harus di jumlahnya itu 100% guys. Mudah-mudahan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Wahyu Ardiansyah. Saya akan menuliskan presentasi dari Adisti Dira. Terus ini mencari artikelnya sama dengan per satu dan sini cari provider 142 ya dengan per satu 1,3 dengan per 14 dengan 15 dengan buffer 1,6. Umum artikel kedua sama dengan 12 ini faktor sama dengan 2,2 dengan 2,4 sama dengan over 2,5 dengan 2,6 ini mungkin 1,3 sama dengan over 2,3 dan sama dengan 3 sama dengan 3,4 sama dengan 3,5 dengan over 3,6 semua masukin doang satu sampai dengan
2,4 sama dengan 3,4 sama dengan varian serupa sama dengan 4,5 sama dengan 4,6 sini sama dengan cover 1,5 dan cover 3,5 cover 3,5 sama dengan 3,5 varian sama sama dengan cover 5,6 sini masukin 5 cover 16 dan sama cover 6 sama dengan cover 3,6 sama dengan cover 4,4 sama dengan cover 5,6 sama dengan dan masukin varian 6 varian 6-nya di sini masukin sama dengan WLT WLT masukin bobot bobot atas titik koma masukin matriksnya tutup huruf titik koma bobot turun standar foto sama dengan meski RT cuma untuk foto itu turun dan sini standar foto sama dengan standar kemenangan standar foto standar foto kali 12 pangkat 0,5. Nah, di sini masukin sama dengan sum produk sini masukin data lainnya titik koma masukin bobot atas tutup huruf dan dilanjutkan oleh Anugerah Laut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anugrah Laut Pratama. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Gilang Wahyu Ardiansyah. Kali ini kita akan mencari tentang kurva atau return and race-nya. Oke? Pertama-tama kita ganti dulu total dari ini yang pertama ini tidak usah diganti karena sudah sama persenannya. Dan kita tinggal copy saja ini Ctrl C. Dan di reset kita masukin pakai Ctrl 123. Dan yang returnnya juga sama. Kita copy. Nah, itu kita masukin ke return. Kita copy-nya yang 123. Nah, situ kita ganti ganti ininya. Ganti persenannya atau ganti ini. Ganti totalnya. Delete. Situ kita masukin lagi Ctrl V. Oke, kita masukin lagi. Ctrl C. Kita masukin di sini Ctrl V. Nah, sini langsung ada nomornya dan angkanya ya teman-teman.
Kita tinggal kontrol lagi, kita tinggal copy. Oke, kita masukin lagi kerisnya itu pakai yang 123. Dan letternya kita masukin juga. Kita copy kita satu-satu ya teman-teman biar biar enak. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita tinggal hapus lagi. Kita hapus lagi. Nah, kan ini sudah tidak ada angkanya dan kita masukin yang part 3. Persenannya kita masukin lagi Ctrl C, kita masukin lagi Ctrl V. Nah, sudah ada langsung teman-teman. Ini sudah ada risnya dan sudah ada returnnya. Kita lanjutkan seperti tadi juga. Kita kontrol, kita ke 123. Dan returnnya juga kita masukin 123 juga. Nah, udah kayak gini kita sekarang yang keempat. Kita ganti lagi persenan bobotnya. Kita masukin port yang 4. Kita Ctrl C, kita langsung Ctrl V saja. Nah, sudah langsung ada kan angkanya dan kita tinggal taruh lagi, kita copy lagi. Kita copy-nya pakai Ctrl 3 lagi, teman-teman, biar ada angkanya keluar. Dan tidak error. Kita copy lagi, teman-teman. Dan ini kita ganti lagi. Kita ganti lagi persenan bobotnya. Kita ganti. Ctrl C. Misalnya Ctrl V. Kita langsung saja. Kita masukin di sini pakai 123. Ctrl C. 123. Nah, setelah sudah seperti ini, kita mencari gimana sih cari apa sih namanya kurvanya? Kita blok dulu. Nah, kita langsung cari rekomendasi chart. Nah, langsung keluar kan. Kita cari chart yang paling bagus, yang paling atas lah. Kita oke. Nah, ini langsung ada nih. Dia pertumbuhannya itu naik. Kita ganti di sini. Kita caps lock, risk and return. Oke. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf.